Shalom, kita bersyukur berjumpa kembali di dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha baik dan pengasih, pada saat ini kami datang kembali kepadamu, mengucap syukur atas semua berkat, kasih dan penyertaan yang boleh kami terima sepanjang hari. Terima kasih atas cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti kepada kami. Pada saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yakobus 3, ayat 17 sampai dengan 18. Bapak Ibu Saudara bisa membaca mulai dari ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, dengan judul Hikmat yang dari atas. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai hikmat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat berarti kebijakan, kearifan, dan kesaktian. Kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti selalu menggunakan akal budi, pandai, dan mahir. Jadi, kebijakan berarti kebijaksanaan, kepandaian, dan kemahiran. Kearifan diartikan sebagai kecendekiaan, kecerdikan, dan kepandaian. Sedangkan sejati berasal dari kata tulen, murni, asli. Tidak ada campuran. Jadi, hikmat sejati adalah kebijaksanaan, kecerdikan, kepandaian, dan kearifan yang murni dan sebenarnya. Di dalam ayat yang ke-13, Yakobus juga bertanya kepada kita, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ada dua jenis hikmat, yaitu hikmat dari dunia dan hikmat dari Allah. Keduanya menghasilkan perilaku hidup yang berbeda. Mereka yang menyepelekan hikmat dari Allah akan terus dikuasai oleh perasaan iri hati, pementingan diri sendiri, congkak, dan berdusta melawan kebenaran. Sebaliknya, setiap orang yang hidup berdasarkan hikmat dari Allah akan hidup dalam kedamaian, jauh dari perselisihan, ramah terhadap orang lain, menghasilkan buah-buah kebajikan, tidak memihak dan tidak munafik. Ada beberapa ciri orang yang mempunyai hikmat dari atas. Bisa dibaca dari ayat yang ke-17, yaitu yang pertama, murni. Murni berarti tidak ada campuran atau kotoran. Campuran atau kotoran itu bisa merupakan motivasi yang salah atau ketidakbenaran. Di dalam ayat 17 dikatakan pertama-tama murni, dan ini menunjukkan bahwa tanpa kemurnian, hal-hal yang lain di bawahnya tidak akan terjadi. Namun, orang percaya yang masih hidup di dalam dunia memiliki kecenderungan untuk dipimpin suatu waktu oleh hikmat dunia. Sehingga Yakobus dalam ayat-ayat selanjutnya juga mengingatkan agar mendekat kepada Allah untuk menyucikan diri kita. Yang kedua adalah pendamai. Berarti tidak senang mencari gara-gara atau permusuhan, tidak senang membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak senang membuat kerusuhan, tetapi sebaliknya senang mendamaikan. Hanya perlu dicatat bahwa pendamai berbeda dengan selalu kompromi. Yang ketiga adalah peramah. Menjadi seorang peramah di sini berarti dengan lemah lembut mengarahkan orang lain kepada jalan yang benar, tanpa membuat mereka merasa dihakimi atas kelemahan atau kelalaian mereka. Seorang peramah memikirkan hal-hal yang baik dari orang lain. Selanjutnya adalah penurut. Penurut bisa diartikan juga dengan sifat taat. Ini menunjukkan kepada ketaatan kepada Tuhan dan kebenarannya, kepada orang yang Tuhan tempatkan di atas kita seperti orang tua, suami, atau pemerintah, guru, dan sebagainya. Hal ini juga meliputi sikap yang rendah hati untuk berubah apabila memang terbukti salah.
Seorang penurut memiliki hati yang terbuka dan mau diajar. Karakter-karakter yang lain bersamaan dengan instruksi Yakobus sebelum-sebelumnya tersebar dalam seluruh surat Yakobus, membentuk suatu gambaran yang lebih utuh. Menghasilkan buah-buah yang baik, mengingatkan nature yang baru, bisa dibaca dari pasal 3 ayat yang ke-12, sehingga jelas bahwa dari buahlah suatu pohon dapat dikenal. Buah-buah yang baik hanya dihasilkan oleh orang-orang yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, membentuk suatu prinsip penilaian terhadap orang lain yang sesuai. Dengan demikian, jemaat dapat saling membangun tanpa memandang muka, dan iman dapat diaplikasikan dengan tepat dan baik. Lalu bagaimana bisa mendapatkan hikmat yang dari atas tersebut? Yang pertama, kita harus belajar firman Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 111 ayat 10 dan Amsal 9 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena itu marilah kita bertekun dan selalu mempunyai kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Bisa dibaca dari Yakobus 1 ayat yang kelima. Tuhan berjanji bahwa kalau kita kekurangan hikmat dan kita meminta kepada Tuhan dengan iman, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Yang ketiga, kita harus menjaga hati kita masing-masing. Bisa dibaca dari kitab Amsal 4 ayat 23. Kalau kita sudah mempunyai hikmat dari atas, jangan mengira bahwa roh jahat tidak akan berhenti berusaha untuk memasukkan hikmatnya. Hikmat dalam tanda petik, yaitu iri hati, atau egois, atau kejahatan yang lain ke dalam hati kita. Karena itu, kita harus selalu menjaga hati kita tetap bersih. Semoga Tuhan menolong kita untuk selalu mencari hikmat yang dari atas. Amin.